Selamat sore Bu Sandra dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas 14.8a. Kelompok kami terdiri dari Liao Benedita Foni, lalu saya sendiri, Ellen Felicia, Albertus David Handoko, Bayu Laksono, dan Francisca Lumana. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan dahulu untuk kasusnya. Parktown Medical Center Inc. merupakan suatu perusahaan publik yang menyediakan layanan kesehatan. Pada perusahaan tersebut, Parktown Medical Center Inc. memperkerjakan 7 dokter bergaji, 10 perawat, 3 staf administrasi, 3 staf pendukung. Para pekerja tersebut mengerjakan tugas-tugas yang bermacam-macam, seperti korespondensi, penerimaan kas, penagihan, penjadwalan janji, dan penerimaan. Sebagian besar pasien membayar layanan yang diberikan secara tunai atau cek pada hari kunjungan mereka. Namun, kadang-kadang dokter yang akan melakukan layanan masing-masing menyetujui kredit berdasarkan wawancara. Ketika kredit disetujui, dokter mengajukan memo dengan salah satu pegawai untuk mengatur piutang menggunakan data yang dihasilkan dokter. Dokter yang melayani menyiapkan slip biaya yang diberikan kepada salah satu panitera untuk penentuan harga dan persiapan tagihan pasien. Pada akhirnya, salah satu panitera menggunakan tagihan untuk menyiapkan ringkasan pendapatan, dan dalam kasus penjualan kredit, untuk memperbarui buku besar pembantu piutang usaha. Selanjutnya, petugas kantor depan menerima uang tunai dan cek langsung dari pasien dan memberi setiap pasien tanda terima yang sudah dihitung sebelumnya. Petugas yang membuka surat hari itu segera mencap semua cek, hanya untuk deposit. Setiap hari, tepat sebelum makan siang, salah satu petugas menyiapkan daftar semua uang tunai dan cek untuk disimpan di rekening Bank Parktown. Selama waktu itu, manajer kantor membawa setoran harian ke bank. Para petugas bergantian menyiapkan dan mengirimkan laporan bulanan kepada pasien dengan saldo yang belum dibayar. Salah satu petugas menulis dari akun yang tidak dapat ditagih hanya setelah dokter yang melakukan layanan masing-masing percaya bahwa akun tersebut tidak akan membayar dan mengkomunikasikan keyakinan itu kepada manajer kantor. Manajer kantor kemudian mengeluarkan memo kredit untuk menghapus akun yang diproses petugas. Manajer kantor mengawasi panitera, mengeluarkan memo penghapusan, menjadwalkan janji temu untuk dokter, membuat deposito bank, merekonsiliasi laporan bank, serta melakukan tugas korespondensi umum. Layanan tambahan dilaksanakan setiap bulan oleh akuntan lokal yang memposting ringkasan yang disiapkan oleh panitera ke buku besar umum, menyiapkan laporan laba rugi, dan mengajukan formulir pengajian serta pengembalian pajak yang sesuai. Lalu ada pertanyaan, yaitu identifikasikan setidaknya ada 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan Parktown dan jelaskan masalah terkait dan usulkan solusinya. Menurut kelompok kami, dari kasus di atas itu terdapat 6 kelemahan yang dilakukan oleh Parktown Medical Center, yaitu masing-masing kelemahan tersebut juga mempunyai ancaman bagi pertumbuhan bisnisnya. Berikut kelemahan yang dilakukan oleh Medical Center. Yang pertama adalah karyawan yang melakukan layanan diizinkan untuk menyetujui kredit tanpa pemeriksaan kredit eksternal, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi bisnisnya, yaitu apabila seperti penjualan atau pendapatan jasa yang dilakukan ternyata seperti piutang dan tidak dapat tertagih, hal ini menjadi ancaman dan tidak ada uang yang masuk. Sehingga untuk solusinya adalah adanya manajer kantor atau jasa yang lain yang melakukan pemeriksaan kredit, serta adanya batasan kredit yang ditetapkan untuk mengontrol jumlah kredit yang ditawarkan. Lalu yang kedua adalah kelemahan kedua, dokter yang menyetujui kredit dalam penghapusan piutang tak tertagih. Hal ini menjadi ancaman bahwa piutang dan beban piutang tak tertagih yang telah dihapus, yang pada kenyataannya justru bisa tertagih, hal ini bisa merepotkan untuk dalam pelaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga untuk solusinya adalah untuk memisahkan tugas antara persetujuan kredit dan persetujuan untuk penghapusan kredit. Lalu kelemahan yang ketiga, pegawai yang awalnya menangani penerimaan kas juga mempersiapkan tagihan dan memelihara piutang.
Permasalahannya adalah pencurian oleh lapping bisa terjadi. Artinya, pendapatan jasa dan penerimaan kas atau piutang dapat understate karena dihilangkan atau tidak akurat penagihannya. Lalu, cara mengatasinya pisahkan fungsi penerimaan kas, penanganan, dan penagihan atau piutang. Lalu kelemahan yang keempat, pegawai yang membuat deposito bank juga mendamaikan laporan bank. Permasalahannya, saldo kas per buku dapat dilebih-lebihkan karena semua uang tidak disetorkan atau pencurian. Nah, cara mengatasinya, rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh seorang karyawan tanpa tanggung jawab penanganan kas lainnya. Untuk masalah selanjutnya, ada karyawan yang membuat deposito bank juga mengeluarkan memo kredit. Ancaman atau masalahnya di sini itu, manajer kantor bisa mencuri uang tunai dan menutupi kekurangan tersebut dengan mengeluarkan sebuah memo kredit untuk jumlah yang dicuri. Lalu bagaimana pengendaliannya? Deposito kas harus dibuat oleh seorang karyawan yang tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan memo kredit dan yang juga tidak mempertahankan piutang. Lalu kelemahan selanjutnya ada saldo pengendalian akun anak perusahaan piutang buku besar tidak siap secara independen dari atau diverifikasi dan dirujuk ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Ancaman atau masalahnya terdapat setiap pendapatan yang diterima, penerimaan kas, dan beban piutang tak tertagih dapat berupa bersahaja atau dilebih-lebihkan karena perbedaan terdeteksi antara buku besar pembantu dan buku besar. Juga pendapatan yang diterima dan penerimaan kas atau piutang dapat understate karena kegagalan untuk merekam tagihan, penerimaan kas, dan rate of akurat. Lalu bagaimana untuk mengontrolnya? Rekonsiliasi periodik anak perusahaan rekening buku besar piutang ke rekening kontrol buku besar piutang usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.